Kita mulai kuliah fisika. Kalau tidak salah kita sudah sampai ke video nomor 31 ya. Kita masih membahas elektrostatika. Pada kuliah yang lalu kita bahas kuat medan, listrik, akibat muatan listrik, di kawat melingkar, dengan jari-jari lingkaran R dan muatan listrik plus ini ya, lambda muatan perpanjang kawat. Jadi misalnya kita punya kawat berbentuk lingkaran, ini jari-jari R, muatan plus, merata sepanjang kawat, dan kita cari medan listrik akibat muatan di kawat itu di titik A misalnya, yang arahnya ke sana ini. Ini panjangnya adalah L, jari-jarinya R. Maka kita ingin tahu E ini sama dengan berapa? Panjang dari titik itu ke pusat lingkaran kawat adalah L. Sudah dijabarkan di kuliah yang lalu bahwa kita mendapatkan E di titik A itu adalah 2pi K L lambda dan R dibagi R kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Jika Q muatan listrik seluruh kawat, itu muatannya adalah Q, maka Q itu sama dengan apa? Panjang kawat, jadi keliling kawat, 2 keliling lingkaran, 2πr kali muatan persatuan panjang, lambda. Maka diperoleh E itu sama dengan ya 2πr lambda diganti Q saja. Kita akan dapatkan K L Q bawahnya sama R kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2. Ini kuliah yang lalu. Sekarang kita teruskan dengan contoh keempat. Contoh 4 ya, atau kasus 4. Itu ingin dicari
kuat medan listrik akibat cakram bermuatan listrik positif Q yang merata pada cakram. Kemudian diketahui jari-jari cakram misalnya R ya. Pada titik berjarak L dari cakram vertikal ya, tepat di atas pusat cakram. Analisis. Ini kita bersihkan dulu. L-nya kurang bagus, kurang jelas ya. Vertikal analisis. Jadi kalau kita gambar ada cakram, jari-jari R, bermuatan listrik, kemudian dicari muatan kuat medan listrik di titik A ini. A ini berjarak L dari pusat kawat, pusat cakram ya. Nah, ingin ditanya berapa muatan listrik total cakram Q misalnya, muatan positif tadi ya. Gimana hitungnya? Ini adalah jumlahan dari kuat medan akibat muatan-muatan yang tersebar di seluruh cakram. Dan jaraknya ini, perhatikan jaraknya beda-beda, arahnya juga beda-beda. Kalau ini arahnya miring ke kiri dari kanan, dari cakram kiri arahnya malah ke kanan. Nah, ini ruwet ya. Tapi kalau kita berpikir sederhana, sistematis, maka cakram itu kita pandang sebagai gabungan dari kawat-kawat yang sangat banyak yang berbentuk lingkaran. Kita sudah jabarkan yang di contoh sebelumnya, kuat medan akibat kawat ya. Jadi cakram ini kita bayangkan terdiri dari banyak sekali elemen kecil, bagian ya. Ini yang tebalnya ini adalah
DR. Nah, sekarang ditinjau bagian cakram, bentuk lingkaran, tebal DR dengan catatan DR mendekati 0, berjarak R dari pusat cakram. Jadi ini adalah R, ya, jari-jari elemen itu. Jadi ini muatan, kita hitung dulu muatan listrik tiap satuan luas cakram, kita sebut lambda, sama dengan apa? Ya, muatan listrik total dibagi luas cakram, pi R kuadrat. Nah, sekarang misal kuat medan listrik di A akibat elemen atau bagian cakram di gambar adalah DE. Jadi DE itu adalah kuat medan di A akibat bagian yang kita tinjau tadi. Nah, sekarang muatan di cakram berapa? Muatan di elemen cakram berapa? Di bagian cakram, elemen cakram kita sebut DQ adalah sama dengan, kalau muatan total Q, muatan persatuan luasnya lambda. Nah, DQ sama dengan berapa? Luas elemen cakram kali lambda, misalnya lambda adalah muatan persatuan luas. Nah, luas elemen cakram berapa? Itu sama dengan elemen cakram tadi bentuknya seperti pita, lebarnya DR, panjangnya keliling elemen tadi. Keliling tadi apa? 2 PR, ini panjangnya elemen tadi. Lebarnya berapa? DR. Jadi panjangnya 2 PR, lebarnya DR, maka luasnya 2 PR DR. Itu adalah luas elemen cakram dikalikan lambda. Jadi bisa kita tulis bahwa DQ kita singkat menjadi 2 pi lambda R DR. DQ 2 pi lambda R DR. Nah, sekarang elemen tadi cakram
dapat diangkat kawat melingkar jari-jari lingkaran R di contoh sebelumnya ya. Nah, sudah dijabarkan. Kuat medannya berapa? Muatan kuat medan akibat bagian kawat tadi kita sebut DE ya. Jadi DE sama dengan berapa? Pakai rumus sebelumnya, K L Q-nya berapa? Q-nya adalah DQ ya. Karena muatan kawatnya tadi sudah kita hitung, muatan kawatnya adalah 2pi lambda R DQ dibagi R kuadrat, R-nya adalah R kawat, R kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2. KL DQ kita tulis tadi apa di atas, kita jabarkan 2pi lambda R dr dibagi R kuadrat plus L kuadrat 3/2. Jadi DE atau kuat medan akibat bagian tersebut ya kita keluarkan aja 2 KLQ ya, KLQ atau kita tulis dulu KL 2 KL lalu 2pi lambda R itu adalah KLQ RDR ya. Sebentar, ini KL muatan total tadi apa? Muatan total sudah kita hitung, lambda kita ganti dengan Q/pi R kuadrat, Q/pi R kuadrat, atau kita tulis dulu aja 2pi KL lambda 2pi KL lambda RDR R kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2. Ini bisa kita langsung integralkan. Kalau lambdanya kita isi aja dulu, lambdanya kita isi Q/pi R kuadrat Q/pi R kuadrat dari jabaran di depan. Sorry, ini kurang jelas, saya ulangi, ini R-nya pi R kuadrat, kita tulis R dr R kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2. Kita sederhanakan saja, nanti tinggal integrasi. Pi-nya hilang, 2KL Q ya, 2KL Q 2
KLQ karena B-nya hilang, per R kuadrat, ada R dr, R kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini hasilnya. Untuk mencari E, tinggal kita integralkan saja ruas kiri dan kanan. Kalau R-nya 0, berarti E-nya 0 penuh, E-nya yang dihitung. Integral R sama dengan 0, R sama dengan R cakram. E, kalau DE ya E itu sendiri. Ini apa ini? R dr itu adalah D R kuadrat, ya. Jadi 2R dr itu R kuadrat. Jadi ini K L Q per R kuadrat integral dr kuadrat. Kalau kita tambahi konstanto juga boleh, kita samakan dengan yang bawah. Ini adalah R kuadrat plus R kuadrat pangkat. Nah, ini sama dengan apa? Ya, sekarang R kuadrat plus L kuadrat kita anggap U. Jadi integral DU per U pangkat 3/2 adalah setengah, ya. Ini jadikan pangkat min 3/2 jadi min setengah. Setengah dibagi setengah. Jadi temunya 2. Tapi ada minusnya, ya. Minusnya minus 2KLQ per R kuadrat. Ini ketemunya 1/R kuadrat plus L kuadrat pangkat setengah. Batasnya R-nya 0, R-nya R. Tinggal kita masukkan, kita balik karena tandanya negatif. Jadi dari R sama dengan R sampai R sama dengan 0. Kita tuliskan di belakangnya halaman berikut. 2 KLQ per R kuadrat kali apa? Kita isi 0 dulu. Kalau kita isi 0, R-nya berarti itu 1/L kuadrat. Di pangkat setengah jadi 1/L. Min 1/R. R-nya diganti R besar. R kuadrat plus L kuadrat pangkat setengah. Ini ya. Ini kita L-nya dicoret. Berarti E-nya adalah 2KQ per PR kuadrat. Ini 1 min apa ini dibagi L. Bagi L pangkat setengah, berarti ini masukkan sini jadi pangkat 2. Nah, jadi adalah 1/L per R kuadrat R per L kuadrat pangkat setengah. Nah, begini. L gini ya. Nah, betul.
Oke, atau bisa juga kita tulis bentuk lain. 2 kaki per pi r kuadrat. 1 min L-nya kita biarkan di atas saja. Berarti bentuknya adalah L kali L bawah kali L. Saya ganti akar R kuadrat plus L kuadrat. Nah, ini silahkan dicek, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, bentuk yang paling mudah kita pakai ya. Bisa juga jika kita tahu bahwa K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ingat ini definisi ya, bukan jika, berarti karena ya. Karena ini maka kita peroleh apa? 4 pi epsilon 0. Sebentar, ini ada, oh ini depannya enggak ada pi-nya ya. Ini enggak ada pi-nya, kok mana muncul? Ya, enggak ada pi-nya. Kita ulangi. Ada yang keliru, bukan diulangi, dihapus saja ini. Ada ya. Tinggal dimasukkan, jadi apa? K kaki per 4, jadi 2 pi epsilon 0 R kuadrat 1 min L per R kuadrat plus L kuadrat di akar. Ini ya. K2 pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, sekarang jika cakram relatif luas, sangat luas, atau apa? R mendekati tak berhingga, maka kurang-kurung ya. E-nya berapa? Jadi kalau R tak berhingga berarti K 2 pi epsilon 0 R kuadrat 1 min, nah kalau R-nya tak berhingga berarti L dibagi tak berhingga ini 0 ya. Jadi E sama dengan K 2 pi epsilon 0 R kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita bisa ganti pi R kuadrat adalah luas. Jika A adalah pi R kuadrat atau luas cakram, maka E sama dengan apa? K, oh sorry, ini K-nya sudah hilang ya.
karena sudah diganti dengan epsilon tadi. Ini hilang. Ini akan menjadi PR kuadrat A, jadi Q per epsilon 0 kali 2 ya, 2 epsilon 0 A, di mana A adalah apa? Luas cakram. Nah, bentuk ini lebih general, artinya dalam bisa untuk bentuk selain cakram. Kalau paling bentuk lain asal tahu luasnya kita tidak masalah. E sama dengan Q dibagi 2 epsilon 0 A. Kemudian yang penting lagi juga berlaku di sini apa? Ternyata L tidak berpengaruh ya. Terlihat L hilang. Jadi kuat medan di sekitar plat tidak bermuatan ya, plat bermuatan tidak tergantung jarak ke plat. Ini penting. Nanti misal untuk perhitungan kapasitor dan sebagainya, L-nya hilang. Berlaku untuk luas yang bebas, nanti kapasitor bisa tidak berbentuk cakram, bisa bentuk lain. Dan juga apa? Ternyata tidak tergantung pada jarak ke plat. Ya. Ini adalah konsep yang bisa berlaku luas nanti aplikasinya. Oke, sekian mengenai kuat medan listrik, latihan-latihannya. Latihan-latihan mengenai kuat medan listrik. Nah, sekarang kita pindah ke yang topik lain, yaitu namanya potensial listrik ya. Potensial listrik. Simbolnya adalah V ya. Karena itu dari singkatan dari volt ya, seorang ahli listrik. Jadi sekarang kita bahas potensial listrik. Simbolnya adalah V. Jadi potensial listrik di suatu titik didefinisikan sebagai usaha yang diberikan untuk memindahkan satu satuan muatan listrik positif
dari titik yang potensialnya 0 artinya apa? Jarak sangat jauh dari muatan listrik jadi sangat jauh ke titik tersebut gitu, kita perpendek aja kalimatnya. Ke titik tersebut. Nah, usaha ini mengapa diperlukan? Karena adanya gaya interaksi dengan muatan listrik yang ada di sekitar titik tersebut. Misalnya ada muatan plus di sini Q. Maka kalau kita ingin membawa muatan listrik yang lain ke dekat Q ini perlu usaha ya. Nah, usahanya berapa itu disebut potensial listrik di titik di sekitar Q itu. Misalnya ini ada R, jarak R, ini titik A, jaraknya adalah R. Bagaimana kalau kita ingin membawa muatan listrik dari tempat sangat jauh ke titik A, ini sulit nggak? Ya relatif sulit, karena harus apa? Dia kan ditolak oleh muatan yang sudah ada di situ, yaitu Q. Jadi kalau kita mau mendorong makin dekat, ini ditolak oleh Q. Jadi muatan potensial di A ini, potensial listrik di A ini adalah sama dengan ini tempat tak berhingga ini. R tak berhingga. Lalu ada muatan listrik mau dipindahkan dari tak berhingga ke titik A ya. Gambarnya saya luruskan dulu. Jadi ini titik S sama dengan 0. Ini S sama dengan tak berhingga. Di muatan itu jaraknya 0. Kita sebut jarak, kita hitung S adalah jarak dari muatan itu. S sama dengan 0. Ini S tak berhingga. Kita ingin bawa muatan dari sini pindah dari titik tak berhingga itu ke titik A. Lalu ini adalah muatan plus. Muatan plus ya, gambarnya mungkin begini lebih baik.
Ada muatan plus yang ingin dipindah, muatan plus ke sana, muatan plus 1 mau dipindah ke sana. Dari titik S tak berhingga ke titik A, di muatan Q sama dengan plus 1 di bawah dipindah dari S sama dengan tak berhingga ke S sama dengan R ya. Ini S sama dengan R ke titik A. Maka potensial listrik di A, usaha untuk memindah Q sama dengan plus 1 dari S sama dengan tak berhingga ke S sama dengan R. Sebut simbolnya adalah V. Potensial listrik di A. Nah, sekarang mengapa sulit dibawa pindah ke A dari tempat jauh itu? Karena apa? Muatan listrik plus ini akan ditolak oleh muatan plus yang sudah ada di S sama dengan 0 itu. Kalau mau mendekat mesti ditolak. Maka dia akan mengalami gaya ke sana F ya. Karena dia mau dibawa ke sana. Q plus 1 mau dibawa ke titik A, ditolak oleh gaya F. Karena muatan plus dan plus tolak menolak. Nah, sekarang kita ingin menghitung usaha dari S tak berhingga ke S sama dengan A. F ini nilainya fungsi apa? Fungsi S ya. Makin dekat ke titik S sama dengan 0, maka F ini makin besar. Jadi S makin mendekat ke Q, S makin kecil, itu F ini makin besar. Nah, usahanya berapa? Nah, misalnya kita mau pindah dari ini, dari DS. Oke, dan jarak ini adalah S sama dengan S, atau mungkin simbolnya lebih bagus begini, tidak usah DS, tapi kita tulis ini adalah S, ini S plus DS. Usaha untuk memindah muatan plus 1 dari S plus DS ke S. Itu namanya adalah DB atau DV ya, usahanya DV. Sama dengan DS adalah usaha untuk pindah dari S plus DS ke S. DV itu adalah sama dengan DW. Dari usaha untuk dari S plus DS ke S. Itu sama dengan apa? F kali DS. F-nya sama dengan apa? F-nya adalah gaya tolak menolak tadi. Berapa? Nah, arahnya berlawanan dengan mau mendekat, berarti DS-nya arahnya negatif ya, menolak ya. S ini adalah min, K
Q per jaraknya per rata-rata S sampai S plus WS itu, ini di S mendekati 0 ya. Q per R-nya, S-nya dapat dianggap konstan. K Q per S kuadrat. Jaraknya apa? ds. Lalu V tinggal diintegralkan. Kita bisa tulis dV min K Q ds per S kuadrat. Lalu V itu sama dengan apa? Memindahkan dari S tak berhingga ke S sama dengan R. Ya, kita hitung aja, tinggal dihitung saja. K Q ds per ya. Terus tinggal dimasukkan. Kita tulis lagi aja. dV sama dengan min K Q ds per S kuadrat. Ini integral dari, atau ini S-nya dari S tak berhingga S sama dengan R tadi 0, ini V-nya yang dicari. Jadi V sama dengan integral per S kuadrat min per S, jadi K Q kali per S, batasnya tak berhingga R. K Q per R min per tak berhingga. Per tak berhingga itu berapa? 0. Jadi kita boleh potensial di A. V adalah K Q per R kuadrat. Nah, ini rumus yang kita cari. Sorry, bukan R kuadrat ya, R pangkat 1. Nih. Nah, sekarang dengan mudah bisa dilihat, mudah dibayangkan bahwa diimajinasikan bahwa untuk memindah bahwa usaha untuk memindah plus 1 muatan listrik dari titik yang potensial listriknya ke yang potensial listriknya V1 ke titik yang muatan yang potensial listriknya V2 adalah B usaha adalah apa? V2 min V1. Kalau dari jauh tak berhingga ke titik 2 V2, kalau dari tak berhingga ke V1 V1, maka kalau dari 1 ke 2 berarti V2 min V1, atau ini untuk satu satuan muatan plus untuk muatan Q
muatan listrik sebanyak Q, maka W-nya berapa? Q kali V2 min V1, atau W sama dengan Q kali delta V. Nah, ini mana yang disuka? W adalah usaha untuk pindah muatan listrik Q dari potensialnya V2 ke V1, V1 ke V2 adalah Q kali V2 min V1, atau Q kali delta V. Nah, sekarang bagaimana? Maka dengan rumus ini terlihat bahwa potensial listrik itu sangat penting untuk dihitung ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung muatan listrik? Bagaimana menghitung potensial listrik akibat sejumlah muatan di titik yang berbeda. Berbeda tempat. Kita pikirkan ini, kita analisis ya. Nah, misalnya kita bayangkan ada ini contoh ya. Kita punya muatan plus, ini Q1, ini muatan plus, Q2, ini adalah muatan plus juga, Q3, ini titik A di sini. Maka V di A ini adalah V akibatan muatan listrik 1 ditambah V akibat muatan listrik 2 tambah V akibat muatan listrik 3. Di muatan, dan ingat jumlahnya adalah jumlah skalar ya, karena potensial itu usaha itu adalah besaran skalar, bukan besaran vektor ya. Jumlah sejumlahan skalar ya, karena V atau usaha adalah besaran skalar. Ingat, energi itu adalah besaran skalar, kalau gaya besaran vektor. Nah, sekarang contoh 5. Atau ini bukan contoh, kalau kita lihat contoh. Ini misal saja. Contoh 5. Ya, potensial listrik akibat muatan listrik pada cincin atau kawat melingkar ya, dengan jari-jari
lingkaran kita sebut R, dan muatan listrik total Q ya, muatan listrik total Q pada jarak muatan listrik akibat pada titik ya, berjarak vertikal L dari pusat lingkaran kawat. Jadi misalnya ini ada kawat kecil ya, kawat kecil bentuk melingkar, jari-jarinya R, kemudian dicari potensial di A ini, jaraknya L. Nah, kalau kita tunjuk bagian kecil DS misalnya ini ya, DS, maka titik ini berjarak ke A sebanyak berapa? Akar R kuadrat plus R kuadrat. Jadi dicari potensial listrik di A, kita sebut V ya. Nah, potensial listrik di A akibat muatan listrik sepanjang DS adalah dV. Nah, dV sama dengan apa? K muatan listrik di DS itu panjangnya berapa? Muatannya berapa itu? Kalau sekeliling lingkaran Q, kalau panjangnya DS berapa? Ya tinggal DS. Kita tulis dQ dulu. dQ dibagi R. R itu jaraknya adalah akar R kuadrat plus L kuadrat. Nah, K sama dengan ya K per akar R kuadrat plus L kuadrat kali dQ. Muatan listrik sepanjang DS itu berapa? Nah, sama dengan panjang DS dibagi panjang total kawat, yaitu lingkaran, yaitu 2pi R kali muatan total Q ya. Jadi kalau muatan total itu adalah seluruh kawat, itu sepanjang 2pi R, itu besarnya Q. Kalau muatan sepanjang DS ya mestinya DS dibagi 2pi R kali Q. Nah, sekarang tinggal atau kita tulis dulu sederhananya, dV sama dengan K Q bagi 2pi R akar R kuadrat plus
L kuadrat. Ini ya, kali D S. Ya, sekarang tinggal diintegralkan. dV sama dengan kaki, bisa keluar karena ini konstan, 2πr konstan juga, akar R kuadrat plus L kuadrat juga konstan, ds integral S nya dari 0 sampai keliling lingkaran itu adalah 2πr. Ini dari V nya 0 sampai V yang dicari. Jadi V adalah ya tinggal kaki 2πr akar R kuadrat plus L kuadrat S. S-nya di batas 2πr sampai 0 sampai 2πr, jadi tinggal 2πr karena integralnya langsung ini. Jadi sama dengan apa ini? 2πr-nya hilang, jadi tinggal kaki per akar R kuadrat plus L kuadrat, kaki R kuadrat. Nah, ini hasilnya. Sekarang kalau cakram gimana? Contoh 6. Jadi ini ada kawat melingkar, itu kaki per R kuadrat plus L kuadrat di akar. Sekarang potensial listrik akibat muatan listrik tersebar merata pada cakram jari-jari titik berjarak L dari pusat cakram. Analisis. Kita gambar ada cakram, jari-jarinya berapa? R bermuatan listrik, kemudian ini titiknya berjarak L dari pusat ya. Nah, sekarang kita cari VDA sama dengan berapa? Misal muatan listrik tiap satuan luas cakram, lambda satuannya adalah muatan per luas. Ini positif ya.
muatan listrik tiap satuan luas. Maka kita potensial di A gimana? Nah, ini seperti tadi cakramnya dipandang sebagai jumlahan dari bagian-bagian dari kawat-kawat ya. Ini R, tebalnya tadi DR mendekati 0 ya. Oke. Jadi potensial listrik akibat muatan listrik pada elemen cakram sama dengan dV. Jadi, nah luas rumusnya pakai yang atas tadi, V sama dengan kaki per akar R kuadrat plus L kuadrat. Nah, kita butuh muatannya sekarang. Muatan listrik pada elemen cakram dQ sama dengan berapa? Ya, luas elemen itu bagi luas total kali Q. Luas elemen itu berapa? Luasnya adalah sama dengan kelilingnya 2πr kali lebarnya dr dibagi luas total πr kuadrat kali muatan total Q. Jadi kalau luas muatan total Q, maka muatan pada bagian elemen itu adalah luas elemen bagi luas total kalikan Q. Jadi kalau panjang tali 10 meter muatannya Q, kalau tali 1 meter ya tali 2 meter ya 2 per 10 kali 10 ya. Nah, sekarang kita pakai rumus yang atas tadi, V itu adalah dV, Q-nya adalah dQ ini. Jadi kita peroleh dV sama dengan K Q-nya adalah tadi 2πr dr kali Q per πr kuadrat dibagi tadi akar jari-jarinya R kuadrat plus L kuadrat, jari-jarinya R kuadrat. Nah, begini K dQ, atau ini sebelumnya ini adalah dV K dQ per akar R kuadrat plus L kuadrat. Nah, ini terus bawa ke sana ya, balik rasanya dari sini terus ini dibawa ke sana ya. Nah, tinggal disederhanakan dV adalah 2π nah, tadi ada pi-nya enggak? Oh, ini hilang pi-nya ya. Jadi sama dengan apa? 2R dr per R kuadrat. 2R dr per R kuadrat. Jadi ini kita koreksi. 2R dr. 2R
R-nya tidak keluar ya, berarti 2 pi K 2 tidak pakai Q ya, 2 pi K itu sebentar, 2 tidak pakai Q ya, 2 Q kali K, 2 Q K R, ada R kuadratnya, R kuadrat ya, per R kuadrat 2 pi K 2 K R di R per R kuadrat plus L kuadrat pangkat setengah ya, 2 K gitu, sudah betul, 2 K R di R per R kuadrat. Nah sekarang itu diintegralkan dari R sama dengan 0, R sama dengan R besar, V sama dengan 0, ke V sama dengan yang dicari. Jadi V adalah apa ini? Kaki per R kuadrat, ini di R kuadrat, L kuadrat per R kuadrat L kuadrat pangkat setengah. Tadi R sama dengan 0, R sama dengan R. Ini apa ini? Pangkat setengah, min setengah, jadi pangkat setengah, jadi 2 ya, ini ada setengah bagi min setengah plus setengah bagi 2 kaki per R kuadrat kali pangkat setengah ya, baris di atas, bukan seper tapi kali R kuadrat plus L kuadrat, batasnya dari R sama dengan 0, R 2 kaki per R kuadrat, ini adalah R kuadrat plus L kuadrat dikurangi L kuadrat. Gini, tinggal dibagi, V-nya sudah ketemu sebelumnya, tinggal dibagi R kuadrat. Jadi tinggal ini ada pangkat setengah ya, pangkat setengah berarti ini pangkat 1. Oke, begini. Jadi ini R pangkat setengah L ya, 2 kaki gini ya, betul, R kuadrat. Terus kalau dimasukkan kaki lambda 2 pi kaki lambda ini ya, kalau dimasukkan 2
kaki per R, masukkan 1, berarti 1 atau akar 1 plus L per R kuadrat min L per R, gini ya. Nah, sekarang untuk R sangat besar, untuk titik berjarak sangat pendek. Untuk titik berjarak sangat pendek, berjarak dekat ke cakram, artinya apa? L itu jauh lebih kecil daripada R. Maka apa yang diperoleh? V sama dengan 2 kaki per R. Nah, ini kalau L per R-nya mendekati 0 itu kan. Akar 1 plus L itu sangat kecil dibandingkan R, berarti 0 kuadrat min 0. Sama dengan apa? 2 kaki per R ya, 2 kaki per R. Jadi bisa kita tulis di sini V adalah 2 kaki per R. Ini adalah untuk apa? Untuk titik-titik dekat cakram. Dan juga terlihat V tidak tergantung L ya, jarak ke cakram. Ini penting ya, jadi jarak tidak tergantung cakram, ke jarak ke cakram ya. Nah, sekarang ini bisa kita perluas hasilnya, misal muatan tiap satuan luas cakram adalah lambda, muatan berluas, maka Q sama dengan apa? Total, muatan total adalah Q kali luas cakram. Q lambda kali luas cakram adalah pi R kuadrat, sehingga diperoleh V 2K Q-nya adalah lambda pi R kuadrat per R. Kita peroleh V sama dengan berapa ini? Tinggal R-nya hilang 1, 2 pi K 2 pi K lambda R ya, 2 pi K lambda 2 pi K lambda R, atau V kita tulis 2 pi K lambda R. Ini kalau pakai muatan persatuan luas. Kalau pakai muatan total 2 kaki per R. Nah, ini adalah rumus untuk cakram. Nanti kita akan pakai di
hitungan-hitungan selanjutnya. Nanti konsep-konsep yang sudah kita jabarkan dibuka untuk menghitung perhitungan pada kapasitor ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti di video 32.